Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan breakdown salah satu materi promosi dari Deadpool and Wolverine yang sempat bocor di berbagai macam sosial media kita. Dan ini akan menjadi sebuah petunjuk besar bahwa sebenarnya multiverse Marvel sedang dikembangkan jauh lebih gila lagi ketimbang yang udah kita lihat di Loki series kemarin ya. Waduh, gimana nih? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai update terbaru dari film Deadpool and Wolverine ini yang sudah kita dapatkan di berbagai macam pihak sosial media. Sebelumnya beredar sebuah kabar kalau topeng Wolverine di Deadpool ketiga ini sempat terlihat ketika Wolverine ini sedang menyerang Deadpool dengan menggunakan cakar adamantiumnya di bagian ending official teasernya. Dan ini terlihat jelas kalau topengnya ini sedang berada di belakangnya dan tampak seperti model hoodie karena dia menggantung dari kerah menuju ke belakang punggungnya. Nah, sebenarnya dalam versi komik jadulnya, topeng dan bagian kostum ini sangat terpisah, sehingga Wolverine ketika dia pakai topeng itu nggak menggantung di bagian kerahnya. Nah, kalau yang gua perhatikan, mereka ini ambil konsep dari The Flash CW series, yang dimana kalau kalian masih ingat ya, kostum The Flash versi Grant Gustin ini juga menggunakan konsep yang sama dengan topeng yang menyatu dengan kerah baju dan terlihat seperti hoodie ketika dipakai. Jadi ini memberikan sebuah kesan yang masuk akal dan cukup fleksibel bagi aktornya ketika menggunakan topeng itu dengan cepat dalam satu frame. Karena selama ini hal itu gak pernah terjadi di MCU selama ini. Oke, kita ambil contoh Spider-Man ya, yang dimana kostum itu masih kepisah dengan topengnya dan masih tampak sederhana. Jadi intinya MCU sekarang udah mulai upgrade soal kostum Wolverine ini ya, dan semoga hal ini akan diterapkan ke Wolverine versi MCU di Mutant Saga mendatang. Nah, kemudian kemarin kita udah mendapatkan sebuah update terbaru kalau aktor James Marsden selaku pemeran Cyclops di X-Men trilogi utama kemarin dikabarkan dia akan kembali sebagai Cyclops kembali di film Deadpool and Wolverine ini. Dalam wawancaranya bersama dengan media bernama The Interview dan juga dia bareng dengan Michael Keaton, dia mengatakan bahwa dia gak bisa mengatakannya lebih lanjut karena itu akan menjadi sebuah Pandora box yang gak bisa ia buka begitu saja. James, you also had a big career moment playing a superhero at one point in your career with Cyclops in the X-Men. Do you think Deadpool and Cyclops would get along? That kind of thing? No, I think those are two opposite. I think they would respect each other. Artinya apa? Artinya dia masih 50-50 untuk rencana dia kembali ke film Deadpool ketiga ini. Ya, model aktor seperti ini sih kita udah pernah lihat sebelumnya ya, bahwa MCU tuh kalau mereka tuh soal cameo-cameoan selalu mereka tuh berbohong kepada para pihak media agar supaya film itu bisa memberikan sebuah surprise kepada para penontonnya. Ya, contoh kayak Andrew Garfield kemarin, karena dia dari awal dia itu mengatakan bahwa dia tidak akan kembali sebagai Peter Parker alias Spider-Man di Spider-Man No Way Home. Tapi ternyata dia bener-bener kembali. Aduh. Dan itu berhasil ditutupin oleh Andrew Garfield sampai filmnya tayang di bioskop saat itu ya. Sama juga kayak Patrick Stewart ketika dia menepis sebuah rumor kalau dia akan kembali sebagai Profesor X di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Buktinya apa? Buktinya semuanya udah muncul di film-film cameo-cameoan ini ya. Aduh. Jadi intinya gue percaya kalau Cyclops ini akan kembali di film Deadpool and Wolverine dengan diperankan oleh aktor yang sama, yaitu James Marsden. Kemudian kita beralih ke sebuah informasi bahwa Wolverine versi eye patch ini yang menjadi varian di satu universe yang akan dikunjungi oleh Deadpool di official teaser kemarin itu akan diperankan oleh Henry Cavill. Ya, kalau pendapat gue pribadi ya, menurut gue dia kurang cocok kalau dia akan menjadi Wolverine varian di Deadpool ketiga ini, karena muka Wolverine itu sangat garang dan juga ganas, sedangkan si Henry Cavill itu mukanya sangat cool banget dan cocoknya jadi karakter yang cool juga gitu loh. Dan sampai sekarang entah kenapa gue masih percaya kalau Wolverine eye patch ini akan diperankan oleh Daniel Radcliffe, karena si doi ini sempat
dirumorkan kalau dia akan menjadi Wolverine versi MCU berdasarkan berbagai macam para spekulasi para fans dan juga fan art yang bertebaran di mana-mana di internet. Nah, ini untuk menjadi kebiasaan Marvel Studios, kalau ada banyak fan art yang bertebaran, maka mereka akan pakai dia untuk menjadi fan service di film Deadpool and Wolverine ini. Apalagi muka Daniel Radcliffe itu bisa banget kok buat dia bisa jadi ganas dan juga garang seperti halnya Wolverine yang kita kenal di versi komiknya. Jadi gue masih percaya kalau ini adalah Daniel Radcliffe sebagai Wolverine sih. Menurut gue seperti itu ya. Kemudian kita mendapatkan sebuah promotional art yang baru aja dirilis oleh berbagai macam pihak media yang memperlihatkan Wolverine yang di atas dengan memakai cakar adamantiumnya dan juga lengkap kostum kuning ciri khas komiknya dan pakai topengnya sangat akurat komik banget. Serta ada berbagai macam varian Deadpool yang terlihat di bawahnya yang menerangkan bahwa Deadpool akan berkunjung ke berbagai macam multiverse untuk bertemu dengan para varian dirinya dalam menghadapi ancaman multiverse di film Deadpool ketiga nanti. Dan ini menerangkan bahwa sepertinya Deadpool Corps akan terjadi, yang dimana semua varian Deadpool ini akan terkumpul untuk menghadapi ancaman multiverse seperti di versi komik jadulnya. Oke, kita akan coba breakdown semuanya satu persatu ya. Kita mulai dari Kid Pool yang merupakan varian Deadpool yang lebih muda dan berasal dari Earth 10330. Dan dia pertama kali muncul dalam komik Prelude to Deadpool Corps is nomor 2 yang dirilis pada tahun 2010 silam. Bahkan originnya juga hampir sama, yang dimana sebagai besar kekuatan itu muncul setelah dia menjadi subjek percobaan Weapon X yang menyuntikkan DNA Wolverine itu di dalam tubuhnya. Dan yang membuat si Kid Pool ini menarik adalah bahwa dia itu selagi dia adalah varian Deadpool, dia juga sebagai varian yang bentuknya itu seperti anak-anak, tapi dia adalah anak-anak yang sangat brutal dan juga seperti kayak anak dajjal lah ya. Dan kabarnya Kid Pool ini akan diperankan oleh Walker Scobell dalam film Deadpool and Wolverine nantinya. Yang kedua adalah Dogpool yang merupakan varian Deadpool yang berbentuk seperti anjing ganas yang berasal dari Earth 103173, dan dia pertama kali muncul dalam komik Prelude to Deadpool Corps is nomor 3 yang dirilis pada tahun 2010 silam. Wade Wilson atau Dogpool ini adalah anjing kepunyaan dari sebuah perusahaan yang bernama Maskara X, yang dimana dia menjadi sebuah target percobaan dari pengujian produk mereka. Nah, Dogpool ini dia itu adalah hasil dari bahan eksperimen dari Maskara X ini, yang dimana hasilnya bisa membuatnya itu bisa bermutasi hingga bisa memberikannya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri alias healing factor ya. Yang ketiga adalah Headpool yang merupakan varian Deadpool yang berbentuk seperti kuyang alias kepala melayang, yang dimana dia berasal dari Earth 2149 dan dia pertama kali muncul dalam komik Marvel Zombies is nomor 3 yang dirilis pada tahun 2006. Headpool adalah satu-satunya varian dari Deadpool ini yang berhasil keluar dari universe asalnya dan dia akhirnya numpang alias eksis di universe lain untuk menyembuhkan dirinya. Nah, sebagai seorang makhluk hidup, Headpool ini mempunyai tubuh yang jauh lebih tahan terhadap rasa sakit. Faktanya ketika dia eksis di universe lain, yang tersisa di tubuhnya itu adalah kepalanya saja. Itulah mengapa dia disebut sebagai Headpool. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai macam promotional art ini, kayaknya kurang satu varian Deadpool lagi yang udah pernah muncul di official teasernya kemarin ya, yang dimana ada banyak rumor yang mengatakan kalau varian Deadpool ini bisa menembakkan berbagai macam senjata dan juga tangannya sempat terlihat di official teasernya, dan tangannya tampak seperti tangan seorang wanita. Nah, kemungkinan besar dia adalah Lady Deadpool yang merupakan varian cewek Deadpool yang bernama Wanda Wilson yang berasal dari Earth 3010. Anjir, gue kira Wanda Maximoff ya. Dia pertama kali muncul dalam komik Deadpool Mark in a Mouth is nomor 7 yang dirilis pada tahun 2010 silam. Nah, ini adalah Wanda Wilson ini sama kuatnya dengan Wade Wilson versi Deadpool di Earth 616. Tapi menariknya adalah Lady Deadpool ini lebih terampil dalam menggunakan pedangnya. Bahkan dia jarang banget dengan menggunakan berbagai macam senjata pistol atau machine gun ya. Selain itu, Wonder Wilson ini lebih heroik dalam segi taktik penyerangan daripada Deadpool, karena dia lebih sering membantu orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia disebut sebagai pahlawan super yang agak nyeleneh lah ya. Maka dari itu, kemungkinan besar Lady Deadpool ini akan tampil di film Deadpool and Wolverine mendatang. Cuma untuk artnya ini
sengaja nggak diperlihatkan di promosinya agar supaya dia bisa menjadi cameo ataupun dia bisa menjadi karakter yang sangat misterius di film Deadpool ketiga nantinya. Mungkin seperti itu ya. Don't just stand there, you ape. Give me a handout. Nope. I'm actually okay, thank you very much. Oke, sebelum kita tonton videonya, gua mau kasihkan sebuah informasi khusus bahwa kita udah buka sebuah toko yang bernama Tokopedia/Mario Angelo. Nah, di situ kita udah menjual berbagai macam produk yang menarik dari kita untuk para kalian yang fans superhero. Ada kaos, jaket, hoodie, dan juga tumbler, topi, dan berbagai macam merchandise asik yang lainnya. Dan juga desainnya coy, desainnya sangat kece banget dan juga eye catching kalau kalian lihat ya. Jadi kalau kalian adalah fans superhero, silahkan kalian kunjungi Tokopedia kita. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Thank you guys. Oke, itu cuma mengenai berita soal breakdown Deadpool and Wolverine promotional art-nya untuk kita beritakan di video kali ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!